Halo teman-teman, selamat datang di War Movie. Kali ini aku akan menceritakan film perang yang berjudul Fury. Film yang bergenre action perang dunia kedua dan disutradarai oleh David Ayer. Film ini mengisahkan pada masa perang dunia kedua di mana pasukan sekutu hampir mengalahkan tentara Nazi Jerman. Pasukan tank Amerika yang dipimpin langsung oleh Sersan Don kemudian mendapatkan misi terakhir yang sangat berbahaya. Mereka harus menyerang sisa-sisa tentara Nazi di jantung kota Jerman dengan menggunakan tank jenis Sherman yang diberi nama Fury. Pasukan Sersan Don sadar dengan kenyataan keadaan bahwa pasukannya kalah dari segi jumlah maupun persenjataan. Akhirnya tank Fury bersama dengan tank lainnya terjebak dalam pertempuran di awal April 1945. Pasukan AS mengalami kerugian besar, sedangkan gemburan dari tentara Nazi pun terus berlanjut. Oke, kita langsung mulai ke ceritanya ya. Jangan lupa gunakan earphone dan selamat menonton. Film berkisah di masa akhir Perang Dunia Kedua, di mana pasukan sekutu sudah menerobos wilayah Jerman dan pasukan Hitler mengerahkan segalanya demi mempertahankan posisinya. Dalam kondisi itu, tetap pasukan tank sekutu yang kalah canggih masih belum sanggup melawan Brigade Panzer Jerman. Mereka selalu berakhir kalah dalam tiap pertempuran. Dalam area tempur yang berantakan itu, tiba-tiba muncul seorang yang menyergap perwira Nazi. Ia adalah Sersan Don, sang komandan dari sebuah tank Amerika satu-satunya yang masih bertahan saat itu. Tank yang mereka namai Fury ini saat itu memang belum sepenuhnya hancur, namun masih tetap harus diperbaiki agar bisa kabur dari lokasi tersebut. Mereka, para kru di dalam Fury, sudah lama bersama di bawah komando Sersan Don ini. Terdapat seorang anggota kru Fury tewas dalam pertempuran tersebut. Setelah beberapa waktu, Grady, sang mekanik, melakukan perbaikan pada tank Fury. Akhirnya tank itu berhasil jalan dan pergi dari lokasi pembantaian. Dalam kondisi lemas, Sersan Don dan kawan-kawannya tiba di lokasi base camp pasukannya. Setelah melakukan check-in di lokasi base camp, Sersan Don yang dijuluki sebagai War Daddy karena dianggap hobi perang ini disuruh untuk kembali siap bertempur. Sersan Don kemudian menyuruh para krunya untuk mengisi ulang persediaan amunisi. Sementara dia sendiri mencari tempat yang sepi. Sersan Don menghela nafas melepas rasa traumanya. Kemudian datang seorang prajurit yang ditugaskan untuk menggantikan peran kru yang meninggal tadi. Sersan Don agak ragu melihat prajurit baru ini, yang memang baru 2 bulan saja masuk di kesatuan. Ia pun langsung menyuruh Norman Ellison, si prajurit baru itu, untuk segera masuk ke dalam rumahnya, yaitu tank Fury. That's home. Do as you're told. Don't get too close to anyone. Singkat cerita, saat itu pasukan ini ditugaskan untuk menyisir daerah utara. Sebagai pengamanan wilayah luar, Sersan Don ditunjuk sebagai kepala peleton. Pasukan itu berangkat kembali dengan tank Fury menuju medan pertempuran. Sembari jalan, mereka terus membriefing Norman tentang cara menggunakan senapan. Sepanjang perjalanan itu sudah banyak dari tentara Nazi yang menyerah memilih ikut mengungsi dengan penduduk setempat. Sampai di sebuah daerah yang rimbun, Norman melihat seorang anak yang tiba-tiba melempar bom anti-tank ke arah tank yang sedang mengikuti konvoi. Tank yang berada di depan itu pun meledak, dan para pembom itu langsung disikat oleh Sersan Don. Mereka ini ternyata anak relawan dari pihak Nazi. Sersan Don langsung memarahi Norman yang telah lalai membiarkan anak relawan tadi melakukan serangan. Ia tidak terima alasan Norman, karena meskipun anak para anggota Foxtrum itu sama bahayanya dengan agen Gestapo. Ini adalah pelajaran pertama bagi Norman dalam menjalani tugas pertamanya. Pasukan Sersan Don kemudian tiba di lokasi tujuan, di mana di sana mereka bergabung dengan Baker Company yang sedang mengepung sebuah desa. Di sana sudah banyak tentara Jerman yang sudah menyerah, namun perlawanan masih berlangsung.
Tugas pasukan Sersandon adalah untuk membebaskan pasukan mereka yang sedang terjebak di dalam desa dalam kepungan musuh, dan sekalian menghancurkan persenjataan mereka. Pasukan tank ini kemudian berangkat dengan diikuti pasukan infanteri dari Baker Company yang mengikuti dari belakang. Mereka mengamati medan sekitar yang mana terdapat padang rumput dan wilayah pepohonan rimbun di depannya. Sersandon mengkomandoi agar tank mereka mulai maju, dan pasukan darat jalan dengan berlindung di belakang tank. Di posisi itu memang sudah terdapat pasukan sekutu yang sedang tiarap terkena serangan musuh. Pasukan tank Fury terus maju, dan akhirnya mendapat serangan dari pihak Jerman. Maka dari itu terjadilah pertempuran. 4 tank dari pasukan sekutu berusaha membantai senjata anti-tank dari pihak Jerman. Terdapat pula beberapa pasukan Jerman yang bersembunyi di lubang pertahanan mereka. Tanpa ampun, pasukan tank Fury yang melihat itu di depannya langsung menghajarnya. Setelah semua senjata anti-tank Jerman ditaklukkan, kini giliran para prajurit bertugas menyelesaikan pertempuran itu. Semua tentara Jerman yang tersisa mereka hajar, termasuk beberapa yang mengumpat di dalam lubang. Saat itu Norman masih tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Ia menolak melakukan tembakan karena ia menganggap target yang akan ditembak sudah tewas. Tak kuat menahan perintah dari Trini, akhirnya ia meluapkan emosinya di dalam awak tank. Tentu saja hal itu membuat marah semua orang, karena di suatu titik hal tersebut bisa mencelakakan mereka semua. Singkat cerita, ketika pertempuran selesai, terlihat pasukan sekutu telah menangkap beberapa orang tentara Nazi yang telah menyerah. Sersandon kemudian memerintahkan Norman agar mengeksekusi tentara Jerman. Norman menolaknya, meskipun sudah disuruh oleh komandan Sersandon. Maka dari itu, makin keras Norman menolak, makin keras pula Sersandon memarahinya. Saking kesalnya Norman, ia sampai meminta sekalian ditembak mati. Sersandon yang baru saja mendengar perkataan Norman, akhirnya ia memaksakan tangan Norman agar memegang pistol dan melakukan tembakan. Akhirnya dilakukanlah eksekusi tersebut. Norman pun tergeletak dan merintih karena melakukan tindakan yang menurutnya sangat berdosa. Melihat Norman yang sedang tergeletak, Boy kemudian membawanya untuk duduk bersama dengan rekan tank Fury, serta memberinya secangkir kopi. Para kru lalu bercerita bahwa Sersandon adalah seorang yang tangguh, dan mereka sudah lama bersama sejak perang di Afrika. Setelah beristirahat sebentar, pasukan tank Fury melanjutkan perjalanannya. Mereka menuju sebuah desa yang telah diduduki tentara Nazi. Selama perjalanan, mereka melihat banyak artileri yang hancur dan melihat sebuah korban wanita yang digantung, serta ada tulisan yang jika diartikan adalah "Aku adalah pengecut yang menolak berjuang untuk rakyat Jerman." Setelah memasuki desa tersebut, para pasukan kemudian berpencar, menjelajahi tiap sudut. Di sisi lain, Sersandon menemukan warga desa setempat untuk menanyakan di mana para tentara Jerman bersembunyi. Dan tiba-tiba warga tersebut malah dibunuh oleh sniper Nazi Jerman yang bersembunyi di ketinggian rumah. Sersandon langsung memerintahkan krunya untuk mengajar bangunan rumah itu yang terdapat sniper Nazi Jerman di dalamnya. Boy langsung mengajarnya dengan sebuah tembakan meriam tanknya, dan hancurlah rumah persembunyian Jerman di desa itu. Setelah melakukan perintah tembakan, akhirnya terdapat beberapa pasukan Nazi yang sudah menunggu kedatangan mereka di dalam. Akhirnya terjadilah baku tembak. Norman kali ini mulai nekat. Ia mengajar semua tentara Jerman yang keluar dari rumah persembunyian. Di sini kita bisa melihat bahwa Norman sudah berani melakukan aksi penembakan yang sebelumnya ia merasa ketakutan ketika disuruh membantai lawannya. Tidak lama kemudian, muncul seorang partisan Nazi yang mengacungkan bendera putih. Ia menyatakan bahwa pasukan di dalam hendak menyerah.
Ia meminta Sersan Don yaitu Wardadi dan kawan-kawannya diminta untuk tidak menyerangnya. Kemudian muncul sekelompok pasukan yang terdiri dari remaja wanita dan anak-anak rekrutan dari Boxstrom. Di antara mereka ada seorang anggota SS yang ikut di dalamnya. Tiada ampun bagi anggota SS yang sudah menggantung anak-anak desa itu. Kru Fury akhirnya segera melakukan eksekusi kepada tentara Nazi itu. Akhirnya desa sudah total dikuasai pasukan tank Fury. Lalu mereka beristirahat dan menghabiskan waktu malamnya di desa itu. Sementara anggota lain sibuk merayu wanita Jerman. Sersan Don kemudian mengajak Norman untuk masuk ke sebuah rumah. Setelah masuk ke rumah orang Jerman, yang dimana semua penghuninya sudah tewas karena bundir, Sersan Don melihat seorang wanita mengintip dari jendela. Ia pun segera bergerak menuju rumah tersebut dan menemukan seorang wanita itu. Ia mengaku sedang sendiri, namun setelah diperiksa ternyata ia sedang berdua dengan sepupunya. Mereka terlihat ketakutan atas kedatangan pasukan Fury. Sersan Don kemudian meminta dibikinkan air hangat kepada wanita tersebut. Lalu Sersan Don berbincang ke wanita yang sedang duduk di sampingnya. Ia bernama Emma. Kemudian Sersan Don memberikan sesuatu dari dalam tasnya yang berisi 6 butir telur ayam dan menyuruh Emma untuk mengolahnya di dapur. Di lain sisi, Norman sedang asik memainkan piano yang kemudian membuat Emma menjadi terpesona. Singkat cerita, Sersan Don kemudian menyuruh Emma dan saudaranya untuk duduk bersama di meja makan. Saat suasana sedang santai, para kru Fury datang untuk menghampiri Norman. Kemudian mereka ingin mengajak Norman keluar melihatkan seorang gadis yang mereka siapkan untuk Norman. Akan tetapi Norman tampak cuek dan tidak mendengarkan temannya itu. Grady yang terlihat mabok ciu ini terus mengganggu Norman dengan meledeknya bahwa ia akan meniduri wanita itu. Setelah itu Grady terlihat memberikan minuman kerasnya kepada Norman untuk meminumnya. Kemudian Sersan Don memerintahkan krunya untuk makan bersama. Di sini kita melihat tingkah Grady yang membuat kesal karena menjilat makanan milik Emma. Norman yang menyukai Emma, ia sangat marah melihat tingkah temannya itu. Merasa kasihan, akhirnya Sersan Don menukar makanannya dengan Emma. Sersan Don menikmati hidangan itu sambil meminta para krunya untuk tidak mengacaukan moodnya. Malah si Grady ini menyindir Sersan Don. Ia melontarkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan. Ucapan Grady itu pun membuat Sersan Don marah. Tak lama kemudian datanglah seorang prajurit yang membawa pesan bahwa pasukan tank Fury mendapatkan misi. Di lain tempat, Sersan Don menanyakan misi apa yang akan ia jalankan kepada atasannya. Yakini bahwa pesawat mata-mata sekutu telah melihat barisan tentara Jerman yang sedang bergerak menuju arah barat. Ia membutuhkan pasukan Sersan Don untuk mencegat barisan tersebut. Sersan Don diharapkan untuk cepat menuju ke persimpangan itu, karena jika pasukan Jerman berhasil melewati persimpangan itu, maka mereka akan sampai di base camp sekutu dan akan menghancurkan kereta suplai serta membabat habis divisi yang ada di tempat itu. Saat pasukan tank Fury bersiap akan pergi, tiba-tiba muncul pesawat pengebom Jerman yang menyerang markas tank Fury. Pasukan tank Fury langsung berlari dan bersembunyi menghindari serangan tersebut. Namun, bom yang dijatuhkan oleh pasukan Jerman telah mengenai rumah Emma. Norman yang mengetahui hal tersebut langsung berniat untuk menolong Emma dan menghampiri reruntuhan rumah tersebut. Namun sayangnya Emma tidak tertolong lagi. Ia tewas akibat reruntuhan bangunan yang menimpa dirinya. Di sisi lain, Grady segera menarik Norman agar segera masuk dalam tanknya. Tetapi Norman belum bisa meninggalkan Emma. Norman yang marah dan kesal akhirnya mengajak baku hantam dengan Grady. Singkat cerita, pasukan tank Fury itu pun melanjutkan perjalanannya.
hingga tiba di sebuah daerah. Tiba-tiba terdapat serangan yang mengenai pasukan tank Fury paling belakang. Mengetahui hal tersebut, Sersan Don langsung memerintahkan tank yang tersisa untuk mundur menghindari serangan musuh. Setelah diamati, ternyata ada satu tank Tiger yang dipersenjatai meriam 88 dan sedang bersembunyi di dekat pasukan tank Fury. Sersan Don langsung membalas tembakan ke arah tank Tiger itu, namun masih belum kena sasaran. Tiba di area yang aman dari jangkauan tank Tiger, Sersan Don dan krunya menyusun strategi untuk balik menyerang dan mengepung tank Tiger yang berada di depan mereka. Sersan Don memerintahkan kru tank Jim ke kanan dan kru Davis ke kiri bersama kru Sersan Don. Setelah beberapa mil sudah terlihat tank Tiger Jerman yang ikutan maju untuk menyerang pasukan tank Fury. Beberapa tembakan dari pasukan tank Fury masih belum mengenai tank Tiger itu. Lalu tank musuh langsung mengincar tank Jim dan menewaskannya. Tidak kehabisan akal, Sersan Don memerintahkan Davis agar tanknya untuk belok ke kanan dan tank Sersan Don belok ke arah kiri. Tembakan mulai dari tank Davis, namun masih tidak mempan. Tank Jerman membalas tembakan ke arah kru tank Davis, dan tank Davis pun akhirnya hancur. Kini hanya tersisa satu tank Fury yang dipimpin oleh Sersan Don. Sersan Don dan krunya langsung mengatur strategi untuk mencari kelemahan tank Tiger. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba mengincar bagian belakang tank Tiger Jerman. Ketika tank Fury akan mengincar bagian belakang tank Jerman berhasil bermanuver dan mengarahkan moncong tanknya untuk menembak ke arah tank Fury. Beberapa tembakan tank Tiger mengenai bodi dari tank Fury, namun tank Fury masih dalam kondisi yang baik. Satu tembakan dari tank Fury mencoba dilesatkan ke arah tank Jerman, namun tetap masih meleset. Setelah tembakan yang kedua, Sersan Don lah yang akan memberikan aba-aba. Setelah menunggu waktu yang tepat, barulah Boy melepas tembakannya yang kali ini tepat kena di sasaran bagian belakang dari tank Tiger. Akhirnya tank Jerman itu pun berhasil dilumpuhkan. Para prajurit Jerman serta komandannya mencoba kabur dari dalam tank yang hancur itu. Sersan Don dan Norman yang melihat itu langsung cepat menghabisinya. Sersan Don mencoba berkomunikasi dengan pusat, namun radio mereka ternyata rusak karena efek dari tembakan tank Tiger tadi. Akhirnya mau tidak mau mereka harus melanjutkan perjalanannya tanpa adanya aba-aba dari pusat. Mereka para kru tank Fury berharap kepada Tuhannya agar selama perjalanan tidak ada lagi tank musuh yang mengganggu mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah desa di mana ada satu rumah yang terlihat terbengkelai. Sersan Don yang melihat rumah itu dari kejauhan langsung memerintahkan krunya untuk menuju ke rumah tersebut. Saat hendak sampai, tiba-tiba tank mereka menginjak sebuah ranjau yang membuat roda rel mereka putus. Akhirnya mau tidak mau, mereka harus turun dari tank untuk memperbaikinya. Grady, sang mekanik, terlihat sedang memeriksa kondisi roda tank tersebut, dan ia merasa bahwa kerusakan itu masih bisa diperbaiki. Merasa tidak aman dengan kondisi setempat, Sersan Don memerintahkan Grady dan Norman untuk memeriksa isi dari rumah itu. Ketika Grady dan Norman masuk ke dalam rumah itu, terdapat jasad pasien yang sudah tidak bernyawa. Ternyata rumah itu bekas pabrik yang dijadikan tempat evakuasi pihak Nazi. Merasa bahwa kondisi sudah aman, mereka pun keluar dari rumah itu. Sementara Trini dan Boy memperbaiki rel roda tank yang putus.
Lalu Sersan Don menyuruh Norman untuk ke puncak bukit yang tidak jauh dari keberadaan mereka, dan diperintahkan untuk bersembunyi sambil berjaga di sana. Setelah Norman tiba di bukit itu, tiba-tiba ia mendengar suara dari barisan para donasi Jerman yang akan melewati jalur itu. Mendengar hal itu, Norman langsung berlari menuju lokasi Sersan Don. Sersan Don sempat panik ketika ia melihat Norman berlari dengan cepat menghampirinya. Ia kemudian menceritakan bahwa ada barisan dari pasukan Nazi yang akan melewati mereka, serta memberikan informasi kepada Sersan Don bahwa pasukan musuh berjumlah sekitar 300 pasukan dan membawa kendaraan tempur lainnya. Sersan yang mendengar suara parade itu dari kejauhan, ia mengetahui bahwa mereka adalah pasukan batalion SS Jerman. Kru tank Fury yang mengetahui hal itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan persimpangan karena mereka tahu bahwa pasukan mereka tidak akan mampu melawan pasukan SS Jerman yang berjumlah lebih banyak dari mereka. Namun Sersan Don tetap dengan pendiriannya. Ia lebih memilih untuk melawan pasukan SS dan mempertahankan persimpangan itu, tak peduli seberapa banyak pasukan SS yang akan ia hadapi. Melihat para kru yang keberatan untuk berjuang bersama melawan pasukan SS, akhirnya Sersan Don tidak memaksakan krunya untuk ikut tempur bersamanya, dan memerintahkan mereka untuk bersembunyi ke hutan dan biarkan dirinya sendiri yang melawan pasukan SS itu. Ketika Sersan Don berkata bahwa tank Fury adalah rumahnya dan tidak akan meninggalkan dalam keadaan apapun. Hal itu tentu saja membuat para krunya terenyuh dan keberatan untuk meninggalkan ia sendirian. Salah satunya yaitu Norman. Ia yang mendengar perkataan tersebut langsung memilih untuk ikut bertempur bersama Sersan Don, lalu diikuti dengan kru yang lainnya. Kemudian Sersan Don menyuruh anggotanya untuk menaruh mayat-mayat yang berada di rumah itu untuk dinaikkan di atas tank mereka. Mayat-mayat itu kemudian mereka bakar untuk memberikan kesan bahwa tank ini sudah tidak aktif, sementara mereka semua sembunyi di dalamnya. Setelah berada di dalam awak tank, Sersan Don memerintahkan krunya untuk bersiap dan menyiapkan amunisi sebelum pasukan SS datang. Untuk menghilangkan rasa tegang, Sersan mengambil minumannya yang ia curi dari sebuah rumah di Prancis dan menawarkan kepada rekan-rekan krunya. Akhirnya mereka pun menikmati momen itu, di mana hari itu adalah hari di mana mereka harus berjuang sampai akhir hingga nyawa yang akan menjadi taruhannya. Ketika para kru sedang bercanda, pada saat itu Norman dijuluki sebagai mesin karena ia memegang peranannya sebagai penembak senapan mesin di dalam tank Fury. Tak lama kemudian, Norman melihat rombongan pasukan SS yang akan menghampiri mereka. Akhirnya mereka langsung bersiaga sambil menunggu aba-aba dari Sersan Don untuk memulai perlawanan. Saat itu pasukan Jerman berpencar untuk memeriksa tempat sekitar. Sebagian masuk ke dalam rumah bekas pabrik itu dan sebagian lagi mendatangi tank Fury yang sepintas tampak terbengkelai. Di sini adegan yang membuat jantung berdebar pun dimulai. Semua kru sudah memegang senjatanya untuk bersiap menembak pasukan SS yang mencoba memasuki tank. Tampak salah satu pasukan SS datang membuka pintu bagian depan tank Fury. Sersan Don langsung menembaki tentara SS itu. Dilanjutkan oleh Boy yang melakukan tembakan meriam tanknya ke arah armada pasukan Jerman. Perang pun semakin pecah. Di sisi lain, Norman yang dijuluki mesin perang ini melanjutkan tembakannya ke arah pasukan SS yang sedang lari untuk menghindari serangan dari tank Fury. Sersan Don yang melihat para pasukan SS lari ke arah rumah bekas pabrik itu, ia memerintahkan Boy untuk menembakkan meriamnya ke sana.
Akhirnya rumah itu pun hancur terkena tembakan dari Boy. Jerman yang mencoba melakukan perlawanan, mereka selalu gagal karena terkena tembakan dari Boy dan para rekan-rekannya. Pertempuran semakin besar dan terus berlanjut, hingga pada akhirnya tak terasa hari pun sudah mulai gelap. Tank Fury masih bertahan untuk melakukan penyerangan, sampai mereka pun kehabisan amunisinya. Salah satu cara mereka harus keluar dari dalam tank untuk mengambil cadangan peluru dan meriam tank. Akhirnya Sersan Don lah yang keluar dari tank untuk mengambil amunisi. Lalu krunya ikut membantu menjaga Sersan Don dari serangan tentara SS. Setelah dirasa amunisi sudah cukup dibawa ke dalam tank, Sersan Don yang akan masuk ke dalam tank, tiba-tiba ia mendapatkan serangan dari tentara SS di setiap sisi. Saat terjadi baku tembak, malangnya Sersan terkena tembakan tepat di lengannya. Ditambah seorang prajurit SS hampir saja membunuh Sersan Don hingga masuk ke dalam tank Fury. Namun akhirnya Sersan Don bisa mengembalikan keadaan dengan membalasnya menggunakan belati. Kondisi tank Fury kini mulai di ujung tanduk, sementara para kru masih berusaha mengisi ulang pelurunya. Dan Boy yang melihat luka Sersan, ia berusaha mengobatinya. Di luar, pasukan Jerman yang tersisa mulai mempersiapkan serangannya. Terlihat mereka menyiapkan senjata anti-tank untuk melawan pasukan tank Fury. Di lain sisi, Sersan Don dan para krunya kesusahan untuk melihat di mana para pasukan SS berada. Lalu Sersan Don memerintahkan para krunya untuk menghemat amunisinya dan menyarankan agar tidak menembak kecuali mereka melihat tentara SS. Beberapa pasukan SS maju untuk menyerang tank Fury. Terdapat pasukan SS yang membawa senjata anti-tank. Untungnya tembakan itu masih meleset dan dihabisi oleh Norman. Tiba-tiba ada satu tentara Nazi lagi yang kembali membawa senjata anti-tank. Ia menembak dari arah belakang tank Fury yang membuat Grady gugur. Kini hanya tersisa 4 kru di dalam tank mereka. Mereka lagi-lagi kehabisan amunisinya. Namun Sersan Don tidak mau kehilangan harapan. Ia memerintahkan krunya untuk melanjutkan serangan dan bertahan. Boy mengatakan bahwa mereka masih memiliki amunisi yang tersisa, yakni senjata tangan dan 50 peluru meriam. Mau tidak mau mereka harus memanfaatkan senapan-senapan serta amunisi yang ada untuk mengakhiri pertempuran. Akhirnya mereka terpaksa harus keluar dari dalam tank dan menyerang pasukan Jerman. Saking banyaknya pasukan Jerman, si Boy telah kehabisan amunisinya. Ia mencoba turun dari tank untuk mengambil senjata musuh. Sedangkan Trini, ia mencoba melempar granatnya ke pasukan Jerman. Namun malangnya, ia malah tertembak oleh tentara Jerman yang membuat granat itu jatuh ke dalam tanknya. Akhirnya Trini melakukan aksi pundir untuk menyelamatkan Norman dari ledakan granatnya sendiri. Suasana pun semakin mencekam. Kini tim mereka hanya tersisa 3 kru saja. Di lain sisi, Boy yang akan mengambil senjata, tiba-tiba prajurit Jerman itu terbangun dan melakukan perlawanan dengan Boy. Norman yang melihat Boy sedang diserang oleh pihak musuh, ia langsung sikap membantunya. Untungnya Boy dan Norman memenangkan perlawanan itu dan kembali masuk ke dalam tank bersama Norman. Sedangkan Sersan Don masih terus menyerang dengan senapan mesinnya ke arah pasukan Jerman. Ketika Boy diminta untuk mengambilkan granat untuk Sersan Don, malangnya ia malah terkena tembakan dari sniper tentara Jerman yang membuatnya harus tewas. Tak berhenti di situ saja, sniper itu dari kejauhan mengincar Sersan Don untuk menjadi bidikan selanjutnya.
Akhirnya Sersan Don terkena tembakan dari sniper Jerman. Beberapa tembakan dilesatkan ke Sersan Don yang membuat ia tidak berdaya dan memutuskan untuk cepat masuk kembali ke dalam tanknya. Ketika di dalam tank, ia meminta maaf kepada Norman karena ia gagal memenangkan pertempurannya untuk mereka. Lalu Norman yang terlihat ketakutan itu, ia ingin menyerah kepada pasukan musuh. Sersan Don yang mendengar itu, ia meminta Norman untuk jangan menyerah, karena musuh akan menyiksanya dengan kejam. Akhirnya Sersan Don menyuruh Norman agar kabur melalui pintu palka yang ada di bagian bawah tank. There's a hatch. Okay. See it? Setelah Norman berhasil kabur, Norman kemudian berusaha menggali lubang untuk bersembunyi dari pemeriksaan tentara Jerman. Ketika para tentara Nazi itu sedang memeriksa sekitar tank Fury, salah seorang prajurit Jerman tiba-tiba melihat Norman yang sedang bersembunyi di bawah tanknya. Untungnya tentara Nazi itu berhati mulia, sama seperti Norman. Dia membiarkan Norman untuk hidup dan kembali bergabung bersama pasukannya. Norman terus berdiam diri di bawah tank itu sampai ia terbangun di pagi hari dan menyempatkan masuk ke dalam tank untuk memeriksa kondisi Sersan Don yang telah gugur dalam pertempuran. Norman pun mengamparkan jaketnya pada tubuh Sersan Don sebagai bentuk penghormatan terakhirnya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara mengetuk pintu tank dari luar. Kali ini hari keberuntungan pun berpihak kepada Norman. Ia yang datang adalah pasukan dari Amerika yang menyelamatkan dirinya. Norman kemudian diselamatkan dan dibawa oleh pasukan medis. Lalu mereka memuji Norman sebagai pahlawan. Ternyata mereka, tim Fury, telah sukses mengadang pasukan SS Jerman dan mencegah terjadinya pembantaian di kamp pasukan sekutu. Meskipun semua personil asli dari tank Fury harus menjadi korban. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, inilah film Fury yang menceritakan tentang perjuangan para krunya untuk melawan pasukan Nazi Jerman di saat Perang Dunia Kedua. Film ini juga menggambarkan tentang kemanusiaan, persahabatan, dan pengorbanan dalam keadaan perang. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam pembuatan alur cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Sampai jumpa kembali di War Movie.